Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan menjelaskan tentang eh, hasil kerja kami, yaitu perancangan sistem basis data untuk tugas dan ujian tingkat SMA. Ya, sebelum itu mari biarkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ayo. Saya Aditya Jinugraha dengan NIM 24 12 3236. Saya akan menjelaskan tentang bagian isi dalam tabel. Saya Raffi Wibowo, NIM saya 24 12 3233. Bagian saya yaitu ERD. Oke, selanjutnya saya Muhammad Adam dengan NIM 24 12 3270. Saya di bagian struktur data. Kemudian yang terakhir, tidak lupa saya James Arthur Cristiano dengan NIM 24 12 3237, dan saya akan menjelaskan tentang relasi dan join pada database. Oke, yang pertama, guru ke guru pengampu berrelasi memiliki, sementara kardinalitasnya itu one to one. Nah, guru pengampu itu relasinya ada 3, yaitu nilai ujian, tugas, dan mata pelajaran. Nah, guru pengampu berrelasi ke ujian yaitu memberi berkardinalitas one to many. Kalau guru pengampu ke tugas itu relasinya juga memberi dan kardinalitasnya one to many. Guru pengampu berrelasi ke mata pelajaran yang berrelasi merujuk dan kardinalitasnya yaitu one to many. Terus mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini memiliki 2 relasi, yaitu ujian dan tugas. Relasi mata pelajaran ke ujian yaitu berisi yang berkardinalitas one to many. Relasi dari mata pelajaran dan tugas itu juga berisi yang berkardinalitas one to many juga. Terus selanjutnya ada siswa. Nah, siswa ini memiliki 2 relasi, yaitu ujian dan tugas. Relasi siswa dan ujian itu mengerjakan yang berkardinalitas one to many. Selanjutnya relasi siswa dan tugas yang berrelasi mengerjakan, kardinalitasnya sama one to many juga. Terus ujian ke nilai ujian berrelasi menghasilkan yang berkardinalitas one to one. Selanjutnya tugas ke pengumpulan tugas yang berrelasi menghasilkan kardinalitasnya one to one. Sekian dari penjelasan saya. Kalau semisal kurang sempurna mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian tabel pada database ini. Nah, di sini terdapat entitas-entitas, yaitu ada guru, guru pengampu, mata pelajaran, nilai ujian, pengumpulan tugas, dan sebagainya. Dan di sini saya akan menjelaskan apa saja sih isi-isinya yang terdapat di dalam database ini. Yang pertama itu guru. Oke, di sini terdapat NIP, yaitu NIP sebagai primary key. Lalu ada nama, nomor telepon, email, lalu status. Yang kedua yaitu ada guru pengampu. Ada ID dan atributnya, yaitu ada ID guru pengampu sebagai primary key, NIP sebagai foreign key, kode mapel sebagai foreign key, lalu semester dan tahun ajar. Selanjutnya yaitu mata pelajaran, ada kode mapel sebagai primary key, lalu nama mapel, ada kelas, jurusan, lalu beban jam. Lalu selanjutnya pada entitas nilai ujian ada ID nilai sebagai primary key, lalu ID ujian sebagai foreign key, dan ada nilai lalu status. Lalu bagian pengumpulan tugas
ada ID pengumpulan sebagai primary key, lalu ID tugas sebagai foreign key, lalu tanggal pengumpulan, file tugas, nilai, dan catatan guru. Selanjutnya, siswa, yaitu terdapat NIS sebagai primary key, ada nama, kelas, jurusan, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, lalu email. Lalu bagian tugas, terdapat ID tugas sebagai primary key, judul tugas, deskripsi, tanggal diberikan, deadline, kode mapel sebagai foreign key, ID pengampu sebagai foreign key, NIS sebagai foreign key. Lalu yang terakhir, pada ujian terdapat ID ujian sebagai primary key, jenis, tanggal, waktu mulai, durasi, kode mapel sebagai foreign key, ID pengampu sebagai foreign key, lalu NIS sebagai foreign key. Oke, ini penjelasan dari saya yang saya berikan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian isi-isi tabel. Di sini yang pertama yaitu tabel guru. Di sini ada seorang guru yang bernama Budi dengan NIP G01, nomor telepon 081234567890, lalu dengan email budi@guru.sch.id dengan status aktif. Lalu di sini ada guru lagi yang bernama Siti dengan NIP G02 dengan nomor telepon 082345678901 dengan email siti@guru.sch.id dengan status yang masih aktif. Selanjutnya yaitu kita ke tabel siswa. Di sini ada siswa yang bernama Ahmad dengan NIS S01 dari kelas 10 jurusan IPA dengan tanggal lahir yaitu 2 Juni 2015 dengan alamat Jalan Merdeka nomor 1. Lalu nomor teleponnya 0899 11 234 dengan email ahmad@siswa.sch.id. Lalu ada lagi yang bernama Rinsa, muridnya dengan NIS S02 kelas 11 jurusan IPA dengan tanggal lahir 3 Juni 2017. Alamatnya Jalan Pahlawan nomor 2. Nomor teleponnya 0812433256 dengan email risna@siswa.sc.id. Lalu setelah siswa kita ke tabel mata pelajaran. Di sini yang pertama yaitu ada mata pelajaran matematika dengan kode mapel M01 untuk kelas 10 jurusan IPA, beban jamnya yaitu 2. Satu lagi ada yaitu Bahasa Indonesia dengan kode mapel M02 untuk kelas 10 jurusan IPA dan beban jamnya 2. Lalu ke tabel guru pengampu. Di sini ID pengampunya 1, NIP-nya yaitu G01, kode mapelnya M01, semester ganjil, dan tahun ajarannya 2024-2025. Ada satu lagi yaitu IDJ pengampunya 2, NIP-nya G02, kode mapel M02, semester ganjil, dan tahun ajaran 2024-2025. Setelah dari guru pengampu, kita ke tabel tugas. Di sini ada tugas dengan judul Aljabar Dasar dengan ID tugas 1. Deskripsinya soal latihan aljabar diberikan pada 1 Juni 2025 dengan deadline 8 Juni 2025 pada pukul 12 malam. Kode mapelnya M01, ID pengampunya G01 dan NIS-nya S01.
Lalu di sini yang kedua ada tugas dengan judul menulis cerpen dengan ID tugas 2. Deskripsinya cerpen 300 kata. Tanggal diberikannya yaitu 2 Juni 2025 dengan deadline 9 Juni 2025 jam 12 malam. Kode mapel M02 dengan ID pengampu G02 dan NIS-nya S02. Lanjut ke tabel ujian. Di sini yang pertama yaitu ID ujian, yaitu 1 dengan jenis UTS, tanggalnya 10 Juni 2025 dengan waktu mulai jam 8 pagi. Durasinya yaitu 90 menit dengan kode mapel M01 dengan ID pengampu G01 dan juga NIS-nya S02. Lalu di sini ada ID, yang kedua yaitu ID ujian 2, jenisnya UTS, tanggalnya 10 Juni 2025 dengan waktu mulai di jam 10 dengan durasi 90 dengan kode mapel M02 dan ID pengampu G02 dengan NIS S02. Lalu berlanjut ke pengumpulan tugas. Yang pertama ada ID pengumpulan yaitu 1, ID tugasnya yaitu aljabar dasar 1. Tugas pengumpulannya yaitu 7 Juni 2025 pada jam 8 dengan file tugas_aljabar.pdf. Lalu nilainya 85 dengan catatan guru sudah bagus. Lalu yang kedua yaitu di sini ID pengumpulannya 2. ID tugasnya yaitu menulis cerpen. Tanggal pengumpulannya yaitu 8 Juni 2025 dengan waktu jam 8:10 dengan file pengumpulan tugasnya yaitu cerpen_risna.doc dengan nilai 92,50. Catatan gurunya, cerpen sangat menarik. Lalu yang terakhir di nilai ujian. Di sini ada ID nilainya yaitu 1, ID ujiannya yaitu 1 UTS dengan nilai 78 dan statusnya lulus. Yang terakhir di sini ID nilainya 2 dengan ID ujiannya itu 2 UTS dengan nilai 88 dan statusnya lulus. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dan join yang ada pada database kelompok kami. Nah, mari kita mulai dengan relasi. Relasinya itu dari guru ke guru pengampu. Karena guru pengampu itu dibutuhkan jika ada guru yang ingin mengampu murid-muridnya. Nah, terus di sini ada siswa sebagai orang yang mengerjakan tugas dan ujian. Lalu ada mata pelajaran sebagai objek yang dikerjakan. Nah, terus guru pengampu itu bisa membuat ujian dan tugas. Maka guru pengampu ini berelasi ke mata pelajaran yang mata pelajarannya itu berelasi ke ujian dan tugas. Guru pengampu juga berelasi ke ujian dan tugas dan siswa juga sama. Lalu ujian berelasi ke nilai ujian. Terus tugas itu berelasi ke pengumpulan tugas. Ya, kita langsung saja ke join-nya. Nah, di sini saya praktekkan join yang bisa kita gunakan. Ya, ada 3 ya yang akan saya praktikkan, yaitu cross join, inner join, left join, dan right join. Berarti 4 ya. Oke, yang kita mulai dari cross join terlebih dahulu. Pertama kita select, lalu nama as nama siswa,
nama mapel S mata pelajaran. Nah, lalu kita gunakan from untuk apa aja sih tabel yang ingin kita joinkan. Di sini pertama kita akan menjoinkan tabel siswa. Akan kita cross joinkan dengan tabel mata pelajaran. Oke, mari kita lihat hasilnya. Ya, di sini bisa terlihat nama siswa dan mata pelajaran. Ada Ahmad Rinsa dengan mata pelajarannya matematika dan bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut saja ke inner join. Select, lalu nama S nama guru, koma nama mapel, S mata pelajaran, diajar, tahun ajar, S tahun ajaran. Ini kita akan joinkan dari tabel guru. Akan kita inner joinkan ke tabel guru pengampu dan tabel mata pelajaran. Inner join tabel guru pengampu. On-nya itu kita akan menjoinkan menggunakan NIP. Di sini kita akan memasukkan dulu NIP dari tabel guru sama dengan NIP dari tabel guru pengampu. Oke, lalu kita akan lanjut ke inner join dari mata pelajaran. Mata pelajaran akan kita on kode mata pelajaran di tabel guru pengampu sama dengan kode mapel di tabel mata pelajaran. Ini ada yang salah, jadi kita hapus, kirim. Oke, bisa terlihat di sini nama guru, mata pelajaran yang diajar, dan tahun ajaran itu ada Budi Siti Matematika Bahasa Indonesia dengan tahun ajaran 2024-2025. Oke, kita lanjut saja ke left join. Select nama nama siswa, judul tugas, deadline. Nah, di sini kita akan menampilkan nama siswa, judul tugas, dan deadline-nya menggunakan left join. Nah, ini from-nya ini berdasarkan tabel siswa dan tabel tugas. On NS dari tabel siswa sama dengan NS dari tabel tugas.
bisa terlihat di sini yang tertampil adalah nama siswa, judul tugas, dan deadline. Oke, kita lanjut saja ke right join. Select nama nama guru, nama mapel, lalu kelas, jurusan. Karena kita akan menampilkan nama guru, nama mapel, kelas, dan jurusan. Dari tabel guru pengampu, join tabel guru, on NIP dari tabel guru pengampu sama dengan NIP dari tabel guru. Lalu kita right join kan tabel mata pelajaran, lalu on-kan dengan kode mapel dari tabel guru pengampu, dan sama dengan kode mapel di tabel mata pelajaran. Oke, mari kita lihat hasilnya. Ya, seperti yang bisa dilihat, yang tertampil itu nama guru, nama mapel, kelas, dan jurusan. Ada Budi Siti, Matematika Bahasa Indonesia, kelasnya 10, dan jurusan IPA. Oke, sekian relasi dan join yang bisa saya praktikkan kali ini. Saya meminta maaf jika ada penjelasan saya yang kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf. Saya pamit. Terima kasih. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih.